Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi mawala. Marilah kita ikuti bersama. Ini penjelasan dari Gus Islah Bahrawi ya, bahwa agama terkadang dijadikan ya senjata ya untuk dan apapun yang dilakukan terlihat terhormat ya, perbuatan seseorang karena berlindung di atas agama seperti baik itu. itu yang mendukung Iran atau yang mendukung Israel, kalau dia menggunakan sitiran kitab-kitab suci. Apalagi tadi Kang Irfan udah bilang bahwa ini soal messianic belief kedua pihak dan sebagainya. Tinjauan-tinjauan seperti ini sama persis seperti sejarah bagaimana konflik dan ceceran darah berlapis-lapis yang terjadi di Yerusalem. Simon Sebag Montefiore, The Autobiography of Jerusalem, atau di dalam Islam itu, di dalam Arab itu disebut sebagai Baitul Maqdis. Mulai dari zaman Titus Vespasian sampai sekelas Rasputin, khalifah pertama di dalam Bani Abbasiyah, As-Sofah namanya, sudah menumpahkan darah, berceceran darah, sehingga Yerusalem itu disebut sebagai kota yang dibangun dari reruntuhan puing-puing perang selama berabad-abad, ribuan tahun. Dan hampir semuanya perang dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana, kita bicara di sana, atas nama keyakinan-keyakinan teologis. Semuanya. Nah ini adalah gambaran bahwa tidak boleh aksi-aksi dehumanisme itu kemudian dilegitimasi oleh sitiran ayat-ayat atau atas nama agama apapun. Karena kita meyakini semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa Tuhan memerintahkan manusia, menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk memberikan kebebasan membunuh orang lain. Agama apapun selalu mengajarkan kasih, cinta, dan kedamaian. Itu yang harus kita yakini. Kalau kemudian ada manusia berperang, itu karena persoalan politik, persoalan kekuasaan, ekspansi kekuasaan. Saya mungkin, nggak apa-apa, saya siap untuk menjadi satu-satunya yang mengatakan perang salib pun, banyak orang mengatakan itu perangnya Islam dan Kristen. Menurut saya, what the hell was that? Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Termasuk juga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dibilang ini adalah kebangkitan Islam yang kemudian menjadi Istanbul hari ini. Yang kemudian dihubungkan oleh jembatan Bosphorus yang akhirnya menjadi negara Turki dan semuanya bisa diislamkan. Bukan, itu ekspansi politik. Sama seperti Kekaisaran Ottoman melakukan serangan ke bangsa Armenia. Dihajar habis-habiskan. Dan sama juga seperti kekuasaan politik Islam di Andalus, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis sana. Menguasai Eropa. Setelah politik Islam tersungkur di Eropa, apa yang terjadi? Kekalahan perang kemudian membuat orang Islam dibaptis paksa. Memegang Al-Quran sambil dibaptis, sambil menangis. Orang-orang yang menolak menjadi orang-orang Kristen di sana kemudian disalib. Atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat. Ini berlaku kepada dua pihak. Mau Iran, mau Israel, silakan berperang. Dengan motivasi politik, dengan motivasi apapun. Tapi jangan pernah masukkan agama, ayat-ayat suci, Alkitab, Taurat dan sebagainya. Jangan masukkan ke situ. Karena apa? Yang menjadi korban adalah peradaban manusia. Dan ini bukan hanya terjadi hari ini. Semua perang-perang pembantaian, termasuk juga pembantaian Sayyidina Husain di Karbala dan sebagainya, itu kan sebenarnya atas nama kepentingan politik. Termasuk orang yang hari ini mengkafir-kafirkan Syiah sebelumnya. Saya bukan Syiah, tapi gara-gara ngomong begini saya sering dituduh Syiah. Saya ini Islam aja. Nggak usah dibagi-bagi dalam sekte, meskipun saya NU, ya. Tapi jangan kemudian aksi-aksi pembantaian terhadap orang lain, pembunuhan orang lain, baik secara masif atau secara personal,
Jangan kemudian dilegitimasi dengan berbagai sitiran seolah-olah itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah ambisinya sendiri. Dan perang Iran dan Israel hari ini adalah tanggung renteng dari produk-produk kolonial. Ini produk-produk kolonial semua. Tanah orang lain diputuskan oleh orang lain untuk dibagi-bagi. Dan hari ini semua berkecamuk tuh. Perang India dan Pakistan itu juga produk kolonial itu. Karena dibagi-bagi oleh penjajah. Termasuk juga apa yang terjadi di Israel dan berbagai tanah Arab di Timur Tengah ini. Ini kan hasil perjanjian Sykes-Picot. Setelah itu Arthur Balfour. Setelah itu kemudian berusaha dinetralisir oleh Abraham Accord dan sebagainya. Sudah terlambat. Permusuhan itu sudah menjadi residu dan mengekstraksi di banyak orang. Karena apa? Karena dibawa ke dalam ranah teologis. Dan itu banyak terjadi. Termasuk juga The Army of Christ di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika. Termasuk juga Hindu supremasis, Hindutva, Shiv Sena, Asin Wiratu yang mengatasnamakan Buddha di Myanmar. Semua sama. Di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama seolah-olah dia dihalalkan oleh Tuhan untuk membinasakan orang lain. Judulnya, Iran Israel siapa pemenangnya? Dalam perang gak ada yang menang. Jangan pernah berharap ada kesimpulan benar dan Demikianlah ya apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, dan ini merupakan apa ya supaya kita lebih selektif begitu ya, karena sekarang kan banyak agama dijadikan modal seperti itu ya, dijadikan senjata dengan apa berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti mereka kalau didorong oleh hawa nafsu berarti telah menodai Al-Quran itu sendiri. Ya begitu. Artinya mereka berlindung di balik ayat, berlindung di balik Al-Quran, berlindung di balik kesucian agama ya. Padahal siapa tahu mereka punya maksud-maksud tertentu begitu ya. Nah oleh karena itu kita jangan terburu-buru bersikap untuk menilai apa ya yang terjadi sekarang begitu ya. Perang antara Israel dan Palestina, kemudian sekarang telah apa ya Israel dihancurkan ya, apa ya oleh Iran begitu ya. Jadi semoga kita cerdas begitu ya, tidak gampang untuk memutuskan sesuatu, tapi harus jeli. Siapa tahu ini merupakan apa ya trik untuk berlindung di balik agama begitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang tersisa masih dibunuh atas nama Buddha. Padahal